اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم في رجب وشعبان وبلغنا واغفر لنا يا قوي يا متين اغفر لنا والمسلمين. يا قوي يا متين اغفر لنا والمسلمين. وسلمنا الإندونيسيين من الرئيس الظالمين. وسلمنا الإندونيسيين من الرئيس الظالمين. اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, para jemaah Majlis Khatmil Quran Al-Mubarakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafsu bidzikri ihtiraman wa ta'diman ila kaidi muslim mu'allim al-ustaz maqami wa jamil asatid rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita tahu pada saat ini kita telah berakhir bulan Rajab dan masuk bulan Sya'ban. Itu menandakan bahwa tidak lama lagi kita akan masuk satu bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah Syahrullah, yaitu bulannya Allah. Sedangkan Sya'ban, kata Rasulullah, adalah syahri, itu bulanku. Wa Ramadhan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Pada kesempatan ini, karena masih hangat kita suasana bulan Rajab yang di dalamnya terdapat satu peristiwa penting, peristiwa yang tidak akan pernah terjadi sepanjang zaman kepada siapapun dan dimanapun, kecuali satu-satunya kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa peristiwa yang dimaksud? Peristiwa itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa yang berbeda, tetapi di dalam Al-Quran peristiwa Isra dan Mi'raj ini disatukan. Kenapa? Karena kebetulan peristiwa Isra dan Mi'raj itu waktunya bersamaan kejadiannya. Di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan kepada hambanya pada satu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa,
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah diberkahi di sekelilingnya, sebagai tanda dari kekuasaanku. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Di dalam kalimat ini ada beberapa kalimat yang oleh para ulama ditafsirkan yang menjelaskan keistimewaan dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama adalah kalimat subhana. Subhana ini di dalam Al-Quran, setiap kalimat yang didahului oleh lafaz subhana atau kalimat tasbih di dalam Al-Quran itu ada 7 surat. Yang pertama adalah surat Al-Isra, yang kedua adalah Al-Hadid, yang ketiga surat Al-Hasr, surat As-Saff, terus dilanjutkan surat Al-Jum'ah, At-Taghabun, dan surat Al-A'la. Maka 7 surat ini bisa disebut dengan surat tasbihat. Kenapa? Karena semua surat yang 7 ini diawali dengan kalimat tasbih. Dari 7 surat ini terdapat 4 sifat yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama subhana, itu artinya kalimat masdar. Yang kedua itu sabbaha, itu fi'il madhi. Ketiga yusabbihu, itu fi'il mudhari'. Yang keempat sabbih, itu fi'il amar. Apa maksud dari ini semua? Ketika Allah di dalam Al-Quran memulai kalimat itu dengan lafaz subhana, maka itu menandakan yang pertama, bahwa kejadian itu adalah kejadian yang begitu luar biasa, karena tidak mungkin Allah menggunakan lafaz subhana ketika itu hal biasa-biasa saja. Yang kedua, ketika Allah menggunakan lafaz subhana, itu menandakan bahwa Allah itu menyanggah dari orang-orang yang menentang terhadap kesucian Allah. Allah menentang kepada orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu tidak ada, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan lafaz subhana sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena pada faktanya tidak semua orang mengakui Isra dan Mi'raj. Orang kafir tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj. Sebagai contoh bahwa lafaz subhana itu sebagai penolakan kepada orang-orang, sebagai bantahan kepada orang-orang yang menentang terhadap kekuasaan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 116, wa qalu ittakhadallahu waladan subhana, dan mereka berkata, orang-orang kafir itu, ittakhadallahu waladan, sesungguhnya Allah itu mengambil anak. Kemudian dijawab oleh Allah, subhanahu, subhanahu, maha suci Allah. Allah itu suci, Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakan, Allah itu terbebas dari segala kekurangan. Maka jawabannya subhana. Oleh karenanya kita di dalam Al-Quran diajarkan oleh Rasul kita, ketika kita mengekspresikan satu kejadian, itu diajarkan sudah, kalau kita melihat sesuatu yang begitu menakjubkan, begitu indah, apa yang kita ucapkan? Masya Allah. Emaknya itu malik ta'ajub, ma kekaguman. Jadi kalau sampai melihat sesuatu yang kagum kepada orang, misalnya sangat cantik atau sangat ganteng, atau melihat keindahan yang begitu indah, jarang kita lihat, maka yang benar itu mengucapkan lafaz Masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang di dalamnya itu ada perbuatan-perbuatan yang tak benar, maka yang harus kita ucapkan adalah Subhanallah. Kenapa begitu, Pak Ustaz? Contoh begini, sampai punya anak, anaknya degel, meleng, jangan turun. Ketika lagi nakal-nakalnya yang dilakukan oleh dia ini, sampai ngomongnya apa?
subhanallah, bukan masya Allah. Kalau sampai ekspresikan terhadap kekesalan Anda, terhadap kenakalan anak Anda itu dengan lafaz masya Allah, aduh mantap nak akhirnya. Terus nak pada bagian atur pengiran sama dengan kita berdoa kepada Allah, ya Allah tetapkan nakal anakku nih, senang aku melihatnya. Mau disebut masya Allah, maka yang benar adalah subhanallah. Subhanallah artinya apa? Ketika kita ucapkan subhanallah, subhanallah, nah bila kau mau berhenti dari ini nak, jadi doa, insya Allah subhanallah itu menjadi doa. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kalimatan khafifatan 'alal lisan, ada dua kalimat sangat mudah kita ucapkan, sakilatani 'alal lisan, tapi sangat berat ketika ditimbangan nanti di akhirat, wa habibatan 'alal rahmat, dan sangat dicintai oleh Allah. Kalimat apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka oleh Rasulullah minimal umatnya ini diperintahkan untuk membaca dua kalimat ini paling tidak dalam sehari semalam itu 165 kali. Kalau umatnya dalam sehari semalam membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 165 kali, maka dosa-dosanya semua digugurkan oleh Allah dalam sehari semalam. Maka kita dawamkan itu, kalimat itu perintah dari Rasulullah SAW. Makanya ketika menggunakan lafaz subhanah itu menandakan pensucian Allah dari segala kekurangan. Alladzi asra, yang telah memperjalankan. Asra itu fi'il muta'addi. Berarti kalau fi'il muta'addi yang diisra' mi'rajkan Rasulullah, yang mengisrakan Allah. Berarti yang aktif adalah Allah, yang pasif adalah Rasulullah. Karena Rasulullah yang diisrakan. Contoh begini, saya berangkat dari Sungai Kinjil ke Sukadana. Ketika mau berangkat saya ambil baju saya pasang di badan, berangkat saya ke Sukadana. Ketika sampai di Sukadana, duduk saya. Ketika duduk di satu tempat, kemudian keluar dari kocek saya semua. Yang kebetulan semuanya ikut saya dari Sungai Kinjil ini. Keluar si semut, kemudian berjalan dia. Karena semutnya masih perawan, kita dilake. Ketemulah dengan semut Sukadana yang masih hujan. Siapa? Bisa semut saya Sukadana. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam bang. Nampaknya baru lihat dek, kata semut Sukadana. Iya bang, saya dari Sungai Kinjil. Oh, kok bisa ada di sini? Jam berapa berangkat dek? Tadi bang, sejam yang lalu saya berangkat dari Sungai Kinjil. Mendengar sejam yang lalu, kira-kira semut Sukadana percaya apa tidak? Tidak akan percaya. Kenapa? Karena secara logika semut, tidak mungkin semut Sungai Kinjil dalam waktu 1 jam bisa sampai di Sukadana. Tak masuk akal. Begitu pula kita memahami Isra dan Mi'raj ini. Ketika kita menggunakan akal kita, maka akal kita tidak akan bisa mencernai, tak akan bisa menjangkau bagaimana Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.200 km. Ditambah lagi Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut alam nasud. Jadi alam yang ditembus Isra Mi'raj oleh Rasulullah ini ada 3 dimensi alam, Pak. Kita sedikit belajar tafsir. Yang pertama itu disebut alam nasud adalah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Artinya umat Rasulullah diperintahkan hijrah itu dari tempat baik ke tempat baik, jangan dari baik ke jahat. Boleh dari jahat ke baik, jangan dari baik ke jahat. Itu alam nasud, alam manusia. Perjalanan dimensi alam yang kedua dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh.
itulah yang disebut alam antariksa. Baru dimensi alam yang ketiga, dari langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, Rabbul Asdar, baru Mustawa, baru Arsy. Itulah yang kita kenal dengan alam metafisika. Ketika alam lahir inilah, jangankan manusia, malaikat pun takkan bisa mampu menembusnya, kecuali satu-satunya junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asra. Maka ketika iman yang berbicara, bukan akal pikiran, tidak ada yang tidak masuk akal. Semuanya akan masuk akal. Untuk mencerna peristiwa Isra Mi'raj, jangan kita gunakan akal, tapi kita gunakan keimanan. Yang selanjutnya bi'abdihi, ada lafaz bi'abdihi, hambaku, kata Allah, yang memperjalankan hambanya, hamba Allah. Dalam hal ini siapa yang mengakui? Hunya itu dhamir, khitabnya kepada Allah, hambanya Allah. Artinya Allah yang mengakui terhadap Rasulullah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Bukan Rasulullah saja yang mengaku Allah itu Tuhannya, tapi Allah mengakui bahwa Muhammad adalah hambanya. Kalau saya ngaku saya kenal presiden, orang masih masuk akal pasti. Tapi kalau ditanya presiden kenal saya apa tidak, bisa dipastikan tak akan tahu. Kita mengaku hamba Allah, mengaku umat Rasulullah, wajar, tak aneh. Tapi yang luar biasa ketika Allah mengakui kita hambanya. Yang hebat ketika Rasulullah mengakui kita ini adalah umatnya. Untuk diakui sebagai umatnya, untuk diakui sebagai hambanya, maka kita kumpul di majelis Agung Barokah ini. Kita ikut di majelis, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, banyak bersedekah. Itu bagian kita ingin diabdi, ingin diakui sebagai hambanya. Laila pada malam hari. Kenapa Isra Mi'rajnya Nabi ini tidak siang, kok malam? Malam itu tidak sibuk, tidak antri seperti siang. Pemakainya tak banyak kalau malam. Jangankan kita urusan melakukan perjalanan, urusan nelpon saja lebih lancar malam daripada siang. Kenapa? Karena malam pemakainya tak banyak. Yang banyak itu tidur. Maka perintah ibadah kepada Allah ketika kamu lagi sendiri, perbanyaklah ibadah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Dan di sepertiga malam bangun kamu untuk sholat hajat, sholat tahajud. Ketika itu bisa kau lakukan, maka kita akan diangkat oleh Allah kepada makom yang terpuji. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan malam itu lebih tenang, karena memang kontraknya malam adalah untuk istirahat dan ibadah. Wa minal laili libasa wa minan nahari ma'asa. Malam adalah tempat kau berselimut, tempat engkau istirahat, dan siang tempat kamu mencari maisha. Artinya ada tasamuh, ada keseimbangan di dalam Islam. Anda beribadah saja di dalam masjid tak keluar-keluar, itu tidak benar. Tapi kerja lupa ibadah juga kesasar yang benar. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya kalau ada orang meninggal di masjid-masjid yang diumumkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Berpulang, Pak. Kalau orang pulang berarti dia pulang dari pergian. Saya orang Ketapang, berangkat Pontianak, kemudian beli tiket pesawat pulang ke Ketapang, berarti asal saya Ketapang. Kalau orang mati dikatakan pulang, maka dunia adalah tempatnya kita merantau. Emang ada di masjid, di musola, kalau ada orang meninggal telah merantau ke rahmatullah, ada Pak? Tanda semuanya telah pulang ke rahmatullah. Artinya kita di dunia hanya merantau.
Karena merantau kita takkan lama. Orang merantau tak mampu lama, pengen cepat pulang, kangen ke kampung halaman. Kampung halaman kita mana? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aslinya. Kalau nanti ketika mati su'ul khatimah, umat Rasulullah pasti tetap pulang ke kampungnya, ke surga Allah. Tapi banyak dosanya, masih singgah dulu sampai pulang ke rumahnya, tapi kakinya kotor. Apa sampai langsung naik ke rumah? Tidak, pasti ke sumur dulu, cuci, dicuci dengan air, dengan sabun masih tak mempan, ambil beklin. Dengan beklin masih tak mempan, ambil sikat baja. Sama Allah juga seperti itu. Ini rumahmu kata Allah, surga, Jannatul Naim. Tapi karena masih kotor, cuci loh di sumur neraka. Kita disuruh kembali, kita semua akan kembali, Pak. Kita yang duduk ini hanya nunggu giliran semua, termasuk saya. Orang tua kita banyak tidak ada sudah. Kenapa? Karena sudah sampai. Karena orang kalau rezekinya sudah habis, dia akan meninggal. Bukan karena sakit meninggal itu, bukan, tapi karena sudah sampai. Kalau di dalam kitab dijelaskan 40 hari sebelum orang itu meninggal, di langit itu namanya sudah hilang lah. Sudah hilang, udah dilepas ya oleh malaikat maut. Lepas 40 hari. Di dunia kita belajar aja, kita jalan ke pasar, kita ngare. Padahal di langit namanya sudah hilang tuh 40 hari sebelum meninggal. Maka tanda-tanda orang meninggal itu dalam 40 hari itu ada, kodenya itu ada. Cuman kadang karena kesibukan dunia kita lupa bahwa tanda itu telah datang ada di diri kita nih. Tapi kalau orang yang mutu jaga ibadahnya, firasat itu akan ada. Makanya kalau orang wali yang bersambung kepada Allah itu, dia ngasih tahu ke kita kadang, engkau kena insyaallah deki, engkau mulia. Kenapa? Karena dia bersambung dengan Allah. Firasat itu terasa ke dia. Pun kita orang bodoh nih kan, kita orang bodoh ini, udahlah kita bodoh, kita sibuk oleh dunia, lupakan ibadah. Tanda itu meskipun datang santai gitu. Padahal malaikat lalik-lik juga demi adanya budin. Area itu dan malaikat. Jadi itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu. Masjidil haram ke masjidil aqsa. Artinya apa? Perjalanan yang baik itu adalah dari tempat yang baik ke tempat yang baik. Orang yang terpenting itu husnul khatimah. Silakan kalau dulu kalian sampai tidak salat, silakan kalau dulu Anda masih nyabung, silakan kalau dulu Anda masih minum-minuman, silakan kalau perlu dulu Anda masih berzina, tapi hentikan sekarang. Pastikan kita ke depan akan menjadi orang yang husnul khotimah. Ini baik masih Pak, daripada awalnya taat pada akhirnya ngepe aja. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan dari tanda kekuasaan kata Allah, innahu was-sami'ul basir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala as-sami'ul basir, adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ini tafsir dari ayat ini. Jadi lafaz subhana, Isra dan Mi'raj, apa tugasnya Rasulullah ini? Kenapa ada Isra Mi'raj? Isra Mi'raj ini tugasnya Rasulullah itu menjemput perintah. Apa perintahnya? Sholat 5 waktu. Makanya pokok sholat itu. Sholat 5 waktu itu pokok. Kalau ibadah lain, sedekah, puasa, semua ibadah yang lain itu melalui malaikat Jibril didatangkan oleh Allah. Tapi kalau sholat tidak, langsung Rasulullah yang menjemput kepada Allah. Ini membuktikan bahwa sholat itu bukan main-main, barometer, ujung tombak. Kalau sholatmu hebat betul, diterima Allah, Anda akan selamat, yang lain ikut selamat. Sholat adalah mi'rajnya umatnya Rasulullah. Orang yang menjaga sholat 5 waktunya
pahalanya sama dengan mi'rajnya Rasulullah menghadap Allah. Itu sama pahalanya diberikan kepada kita. Begitupun orang yang tak mau salat, berarti dia tidak mau Isra Mi'rajnya Rasulullah. Dulu mungkin Isra Mi'raj di zamannya Rasulullah banyak yang tidak yakin karena terpecah menjadi 3 pada saat itu. Yang pertama, yang beriman semakin beriman, dikomandani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, orang kafir kemudian masuk Islam karena keimanannya belum kuat, mendengar pengumuman Rasulullah Isra Mi'raj tak sampai semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Rafah Mustawan sana. Itu kemudian dia kembali kafir, dikomandani oleh Abdullah bin Salul. Yang ketiga, orang kafir yang memang tidak percaya kepada Rasulullah, menentang kepada Rasulullah, kemudian mendengar peristiwa Isra Mi'raj, dia semakin kafir, semakin menentang kepada Rasulullah. Dia dikomandani oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lain, termasuk Abu Tawmangam, masuk kafir. Jadi 3 golongan. Begitu sampai hari ini, orang yang tak percaya Isra Mi'raj berarti golongannya Abu Lahab, Abu Jahal. Orang Islam yang tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj, kerasulan Nabi, itu berarti dia anak buahnya Abdullah bin Salul. Tapi orang yang yakin terhadap apa risalah yang telah disampaikan Rasulullah, berarti dia adalah termasuk golongan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu bapak-bapak sekalian. Jadi ini sedikit tentang peristiwa Isra Mi'raj, karena kita baru selesai bulan Rajab. Sebagai pengetahuan untuk saya pribadi dan kepada kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kemampuan kami minta ampun, minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.